Ibu, Bapak, saudara-saudari, salam sehat. Semoga hari ini kita semua tetap sukacita, tetap teguh dalam iman, dan dibesarkan pengharapan kita, sekalipun kita masih ada dalam suasana pandemi. Ibu, Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, hari ini tanggal 13 Juli 2001, Selasa pekan ke-15, kita akan merenungkan Injil Suci menurut Santo Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dari perikop yang baru saja kita dengarkan tadi, beberapa kata mungkin membuat kita terkejut atau kita mungkin merasa tidak enak, karena dikatakan bahwa Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Kita mungkin pernah juga mengalami kalau kita dikecam, kita merasa pasti tidak enak, kita merasa juga terancam, kita juga merasa bahwa mungkin orang lain tidak suka dengan kita. Namun kalau kita lanjutkan apa yang dikatakan dalam sabda Tuhan tadi, Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Yesus mengecam di sini bukan karena benci atau berat tidak suka, tapi justru kalau kita menerjemahkannya, mengecam, Yesus sebenarnya memberikan peringatan kepada kota-kota itu yang tidak mau bertobat. Berarti bahwa sebenarnya dalam sikap Yesus yang demikian, Yesus juga sebenarnya menunjukkan cintanya, belas kasihnya kepada kita. Justru Yesus dengan mengatakan demikian itu, Dia ingin supaya kita itu juga mengalami keselamatan dan sukacita. Ibu, Bapak, saudara-saudari, jadi pesan Injil hari ini sebenarnya Yesus mengundang kita untuk bertobat. Nah, mungkin pertanyaan kita, mungkin kita bertanya bertobat dalam hal apa atau tentang apa, atau bertobat itu apa sih? Ya, kalau bertobat itu sebenarnya bisa kita pahami dalam arti yang harafiah. Orang bertobat artinya berbalik atau kembali ke jalan yang benar. Itu berarti bahwa mungkin selama ini perjalanan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Mungkin pertanyaan kedua, seperti apa sih orang yang mempunyai hati yang bertobat itu? Orang yang punya hati yang bertobat adalah
orang-orang yang mestinya mempunyai karakter ini, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati senantiasa menerima dan juga terbuka untuk apapun yang disampaikan kepadanya. Dia juga tidak menganggap bahwa dirinya yang paling benar, tapi tetap terbuka untuk segala hal yang benar dan baik. Apalagi itu berasal dari Tuhan. Inilah sikap yang rendah hati, dan memang sikap rendah hati itu seperti Santo Agustinus mengatakan, pintu kepada kesucian. Yang kedua, orang yang bertobat punya ciri karakter. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu terbuka untuk kehadiran Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang bertobat justru sebenarnya sangat senang kalau ada di hadapan Tuhan. Bahkan pun kalau Tuhan mengecam, memperingatkan dengan keras, dia pasti juga akan tetap mengalami sukacita. Karena apa? Karena justru itu adalah bentuk perhatian Tuhan kepadanya. Kita disayangi, kita disapa, kita ditemani dalam perjalanan hidup kita. Dan yang terakhir, karakter orang yang bertobat adalah bahwa ya mereka juga mempunyai sikap yang menghidupkan hatinya sendiri, tidak membuat hatinya menjadi beku, tidak membuat hatinya menjadi kaku, tetapi membuka hatinya, membuat hatinya menjadi lembut. Kadang-kadang yang sulit itu adalah bukannya soal bahwa kita tidak bisa, tapi bahwa kita mengeraskan hati. Nah, itulah yang sering dikatakan, kalau engkau mendengar suara Tuhan, janganlah tegarkan hatimu. Kalau hati kita terbuka, tidak ada masalah, tidak ada hal yang tidak bisa bagi kita. Kita semua bisa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan hari ini dengan mengecam beberapa kota, dengan membandingkan mereka, kota yang satu dengan yang lain, sebenarnya Yesus itu mau menyampaikan kepada kita tegurannya yang lembut. Yesus tidak marah, sebenarnya dia hanya membuat perbandingan itu. Romo masih ingat dulu waktu Romo kecil, Bapak itu waktu kecil itu, waktu Romo masih SD sampai kelas 4, mungkin cara memperingatkannya itu masih memukul dengan ikat pinggang atau rotan. Tapi setelah dewasa, setelah besar, Bapak tidak lagi memakai alat-alat seperti itu. Dia hanya mengatakan begini secara sederhana, ya kalau mau menjadi seperti Bapak, ya mungkin mau hanya menjadi seperti ini saja, ya nggak usah belajar gitu ya. Itu nanti kan banyak itu contohnya sudah gitu. Jadi dengan kata-kata yang ya menunjukkan akibatnya, itu sebenarnya itulah suatu nasihat dan membuat kita harusnya terbuka untuk itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus sangat berharap bahwa dengan melihat kenyataan bukti-bukti yang ada, misalnya dengan membandingkan itu ya Kapernaum dengan Sodom dan Gomora yang hancur lebur karena tidak taat, itu harusnya kita belajar dari situ. Nah, semoga kecaman Yesus ini tidak kita tafsirkan sebagai bahwa Yesus tidak suka atau membenci atau marah, tapi inilah juga bentuk belas kasih Tuhan. Dan semoga sentuhan kasih Allah itu sungguh membuat kita bertobat, bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.